Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan mendengarkan eh, materi sedikit tentang sistem persyaratan. Baik, kalau begitu Ibu akan share izin share screen ya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, di sini ada tentang sistem persyaratan ya, teman-teman. Kita inikan dulu. Baik. Nah, di sini ada sistem persyaratan atau sistem koordinasi. Dan di mana ada sistem saraf ini adalah untuk jenis-jenis selnya saraf itu ya, ada neuron sensori membawa impuls dalam reseptor alat indera ke sistem saraf pusat. Adapun neuron motorik yang membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, otot, dan kelenjar. Adapun neuron konektor penghubung antara saraf sensorik dan motorik. Mungkin bisa dilihat juga ya gambar-gambarnya, di mana ada dendrit, badan sel, sel sefron, sinapsis, ada duanya juga, sel impulsnya juga. Baik, di sini ada sistem saraf juga. Jenis sistem saraf sel saraf ini ada neuron unipolar. Nah, ini di mana neuron unipolar ini memiliki satu juluran dari badan sel, contoh saraf embrio. Dan ada pun neuron bipolar ya. Nah, di mana neuron bipolar ini memiliki dua juluran yaitu satu akson dan satu dendron. Contohnya saraf retina, mata, koklea, telinga, dan hidung. Di mana ada neuron multipolar memiliki satu akson dan banyak dendrit. Contoh saraf di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Dan di sini juga ada neuroglia ya. Neuroglia ini di mana merupakan jaringan ikat sebagai penunjang dan mampu membelah jenis neuroglia. Ada astrosit. Setelah itu, yang warna hijau ini ada astrosis, yaitu lem penyatu neuron, oligodendrosit, pelapis akson. Ada juga mikroglia, di mana si mikroglia ini adalah sebagai imunitas. Adapun sel ependima untuk pelapis rongga otak dan sel ependima pelapis rongga otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini sinapsisnya merupakan hubungan antar neuron sel sarafnya dan mitokondrianya, gelembung sinapsisnya yang mengandung neurotransmitter. Adapun membran membran pasca sinapsis, membran persinapsnya, ada reseptornya juga sampai ke saluran ionnya. Adapun penghantar impulsnya, di mana impuls bergerak di sepanjang akson dalam muatan listrik membran, keadaan polarisasi, dan impuls pun mengubah polaritas depolarisasinya bagian aksonnya. Nah, begitupun di sini ada sistem saraf, di mana sistem saraf ini ada gerak biasa yang dinamakan ada juga yang dinamakan impuls, yaitu reseptor alat indera menjadikan saraf sensorik ke otak juga ke saraf. Adapun gerak biasa yaitu motorik. Nah, motorik ini biasanya ke efektor atau otot dan kelenjarnya. Adapun ada gerak refleks, di mana si gerak refleks ini ada impuls, reseptor alat indera, saraf sensorik, sumsum tulang belakang. Juga ke saraf motorik dan lanjut ke efektor, otot, dan kelenjar. Di sini pun ada sistem saraf pusatnya, di mana sistem saraf pusat ini ada dua, ada yang disebut sistem saraf pusat, ada juga yang disebut sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini dibagi dua juga, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang, di mana di otak ini di bagian tiga ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Dan sistem saraf tepi ini dibagi dua, ada sistem saraf tubuh somatik, ada juga sistem saraf otonom, ya, otonomi atau otonom. Kalau di sistem saraf tubuh somatik ini ada 31 pasang di sumsum tulang belakang dan ada 12 pasang di otak. Dan ada pun sistem saraf otonom ini sistem sarafnya parasimpatik, di mana ada juga sistem saraf simpatik. Ya. Lanjut juga sistem saraf pusat ini, di mana Meninges.
lapisan pada otak dan sumsum tulang belakang bagian Meninghes. Ada yang dinamakan durameter, lapisan luar, ada juga arakoid lapisan tengah, juga ada yang namanya piameter lapisan dalam. Dan substansinya putih alba mengandung serabut saraf akson dan dendrit. Ada abu yang disebut badan sel. Nah, di sini juga ada sistem saraf pusat, teman-teman, di mana ada yang namanya substansi putih dan abu. Nah, di sini ada yang namanya korteks luar. Otaknya substansinya abu, sumsum tulang belakangnya substansinya putih. Adapun medula bagian dalam yaitu substansinya putih dan sumsum tulang belakangnya substansinya abu. Nah, di sini ada sistem saraf pusat di mana ada bagian otak ya, tentunya ya ada yang disebut cerebrum, lobus, parietalis, thalamus, lobus occipitalis, ada diencephalon, cerebellum, ada medulla oblongata, pons varoli, hipotalamus, lobus temporalis, ada lobus frontalis. Nah, di sini ada bagian sistem saraf pusat di otak besar, yaitu cerebrum ya. Nah, cerebrum ini atau otak besar ini ada beberapa lobus, di mana yang pertama ada lobus frontalis di dahi, kemampuannya untuk berpikir ya. Adapun lobus temporalis atau di pelipis ya, itu pusatnya untuk berbicara dan pendengaran. Adapun lobus parietalis ya, ini parietalis di sini. Ini adalah lobus ubun-ubun ya, di mana pusat dingin, pusat panas, dan rasa sakit. Ada juga lobus occipitalis, occipitalis ya, belakang, pusat penglihatan gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalau misalkan misalkan si lobus temporalisnya misalkan terkena ketika terjadinya kecelakaan, berarti karena fungsi dari lobus temporalis ini pusat bicara, berarti akan terganggu juga pusat bicaranya atau pendengarannya. Dan ada pun sistem saraf pusat. Ada sistem limbik, rinencephalon, ini mengatur sosioseksual dan belajar juga motivasi. Ada juga yang dinamakan otak tengah, di mana mesencephalon ini adalah penghubung pons dan cerebellum, otak kecil dengan cerebellum, otak besar, dan berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Di sini ada sistem saraf pusat juga otak di depan ya, bagian depan atau diencephalon, atau prosencephalon. Ini telah ada bagian yang namanya talamus, menerima dan meneruskan impuls ke otak besar. Ada juga hipotalamus, mengatur suhu tubuh, emosi, tekanan darah, rasa mengantuk. Dan ada juga yang disebut epitalamus, pangkal, hipofisi, kelenjar hormon. Juga pons varoli, jembatan farol, ini penghubung otak kecil kiri dan kanan. Adapun penghubung otak besar dan sumsum tulang belakang, fungsinya itu untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Di sini ada sumsum lanjutan juga atau medula oblongata ya, di mana fungsinya medula oblongata ini ada pengendalian frekuensi denyut jantung, untuk pengendalian tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan, untuk menelan juga, muntah, dan gerak refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip. Nah, di dalam sistem saraf pusat juga sumsum tulang belakang medula spinalis ini ada pusat gerak refleks di mana komunikasi otak dengan seluruh tubuh ya, ada penghantar rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke seluruh cerebrum otak kecil. Mungkin seperti ini ya teman-teman, gambarnya di bagian dalamnya, kanal pusatnya, bagian tepinya, ada saraf dorsalnya juga, ada akson sama badan sel neuronnya juga. Nah, di sini ada saraf kranial, teman-teman, di mana terdapat 12 pasang saraf. Nah, ini ada yang namanya ada yang namanya saraf olfaktori,
ada optik, okulomotor ya. Adapun fungsinya dari olfaktori ini adalah untuk penciuman. Adapun saraf yang namanya optik ini tipenya sensorik itu untuk penglihatan. Ada okulomotor, motorik pergerakan otot bola mata dan kelopak mata. Ada troklear, motorik pergerakan otot bola mata. Ada trigeminal, campuran sensorik sensasi di wajah dan mulut, motoriknya mengunyah. Adapun abducena, motorik pergerakan bola mata. Fasial, campuran sensorik, rasa kecap, motorik, pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Adapun namanya saraf auditori, sensorik, pendengarannya dan keseimbangan tubuh. Glossofaring, ya, campuran sensorik, rasa kecap, motorik menelan. Vagus, campuran saraf utama untuk sistem pusat parasimpatik dan aksesori motorik menelan dan pergerakan leher, hipoglossa, motorik otot di lidah. Nah, ini teman-teman sisap saraf tepi di mana ada saraf spinal terdiri dari 32 pasang saraf, ya. Nah, di mana ini ada saraf leher, ini ada 8 pasang, ada saraf punggung 12 pasang, ada saraf pinggang 15 pasang, dan ada saraf pinggul sakral atau sakral 4 pasang, ada saraf eko 1 pasang, dan ini adalah gambaran sistem saraf tulang belakang spinal. Nah, di sini ada saraf tepi di mana saraf simpatik mendorong mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik berat dalam situasi darurat dan stres, contohnya mempercepat denyut jantung atau memperbesar pupil. Nah, itu untuk saraf simpatik. Dan dalam saraf parasimpatik ini biasanya bekerja pada keadaan tenang, sedang santai gitu ya, mendorong tubuh untuk istirahat dan mencerna, contoh memperlambat denyut jantung dan mempercepat pencernaan. Nah, mungkin teman-teman sekian ya presentasi hari ini tentang sistem persarapan. Nah, untuk soalnya, untuk latihan soalnya akan Ibu kirimkan WA group ya teman-teman ya. Tetap semangat dan jangan lupa terus eh, terus semangat pastinya ya. Terus semangat dan bekerja keras. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa lagi.